Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Enam aktivitas menarik di Jam Gadang Bukit Tinggi. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Episode kali ini kami akan mengajak kalian ke Jam Gadang, di Bukit Tinggi. Tapi sebelum lanjut, like dulu dong, komen, subscribe dan share, terima kasih. Sobat Kabar Rantau, siapa nih yang belum pernah main ke Jam Gadang di Bukit Tinggi? Komen dong, semoga kalian yang belum pernah berkunjung ke Jam Gadang, bisa segera main ke Jam Gadang ya, banyak hal seru loh. Lokasi wisata sangat banyak ya di Sumatera Barat, satu saja seperti Jam Gadang, tidak ada habisnya kita bahas keseruannya sobat, banyak aktivitas seru dan hal yang bisa kita eksplor jika berkunjung ke Jam Gadang. Bukit Tinggi di Sumatera Barat dikenal akan jam gadangnya yang ikonik. Kalau sobat mampir ke sana, inilah 7 aktivitas menariknya sobat. Jam Gadang merupakan salah satu ikon wisata kota Bukit Tinggi yang sudah terkenal di mancanegara. Jam Gadang, istilahnya Big Ben-nya Indonesia. Rasanya kurang afdol traveling ke Sumatera Barat, tapi belum mengunjungi Jam Gadang. Bagi orang Minang asli, Jam Gadang adalah tempat yang wajib dikunjungi untuk memperkenalkan budaya Minang ke generasi selanjutnya. Jam Gadang adalah menara jam yang memiliki 4 sisi penunjuk waktu dan terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Jam Gadang dibangun tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada H.R. Roekmaker, sebagai sekretaris Fort de Kock, sekarang kota Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah didirikan, Jam Gadang mengalami 3 kali perubahan bentuk atapnya mengikuti masa pemerintahan saat itu. Saat dibangun pertama kali berbentuk bulat seperti bangunan Eropa lainnya pada masa Hindia Belanda, saat penjajahan Jepang, atap Jam Gadang berbentuk pagoda. Terakhir setelah Indonesia merdeka, atap Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong. Atau seperti atapnya rumah Gadang, rumah adat Minangkabau. Jam Gadang berdiri sekitar 26 meter di tengah Taman Sabai Nan Alui. Konstruksinya tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur dan pasir. Hebat sekali, hingga kini menara Jam Gadang masih kokoh menjulang. Bangunan Jam Gadang memiliki 4 tingkat, dan tingkat paling atas adalah lonceng Jam Gadang. Mesin jam yang digunakan Jam Gadang adalah barang langka, yang diproduksi hanya 2 unit saja dengan satu tipe oleh pabrik Voltmann Recklinghausen, Jerman. Mesin tersebut satunya adalah Jam Gadang, 1 unit lagi yang sekarang masih digunakan dalam menara jam terkenal dan legendaris di kota London, Inggris, yaitu Big Ben. Tahun 2018, area Jam Gadang
Taman Sabai Nan Alui mengalami revitalisasi, banyak perubahan, namun menjadi taman yang kekinian dengan unsur budayanya tetap terjaga. Hal itu membuat para wisatawan dan perantauan Minang semakin menyukai untuk berkunjung ke Jamgadang, termasuk kami. Setiap tahun, setiap mudik ke Ranah Minang, kami selalu berkunjung ke Jamgadang, dan kali ini sengaja kami menginap di dekat Jamgadang, agar bisa menikmati suasana Jamgadang, terutama saat malam hari. Ada 7 hal aktivitas yang menyenangkan dan mengenyangkan perut, yang bisa kamu lakukan di Jamgadang Bukit Tinggi. 1. Makan nasi kapau di Pasar Lereng Nasi Kapau. Nasi kapau, nasi khas Minangkabau yang dijual oleh orang Kapau dengan menu khas gulai kapau, gulai kol, nangka dan kacang panjang dengan rasa sedikit asam. Rasanya nikmat sekali sobat, suasana juga mendukung, menambah selera makan. Selain itu, khas nasi kapau adalah gulai tambusu, gulai usus sapi yang diisi telur dan tahu. Di Pasar Lereng, sentranya nasi kapau. Ke Jamgadang tanpa makan nasi kapau, seperti sayur tanpa garam. Dulu, kami sering beli nasi kapau dibungkus, lalu makan di sekitar Taman Jamgadang. Nikmat sekali. Dua, minum es ampiang dadiah di Pasar Atas. Es ampiang dadiah di Pasar Atas, Jamgadang, Bukit Tinggi sangat terkenal dengan rasanya yang berbeda. Ampiang, bahasa Indonesia adalah emping beras yang kecil-kecil, biasanya dibuat dari beras merah. Dadiah adalah yogurt khas Minangkabau yang terbuat dari fermentasi susu kerbau dalam potongan bambu yang ditutup oleh daun pisang. Es ampiang dadiah terdiri dari ampiang, gula merah yang kental, dadiah dan dicampur dengan es serut, rasanya asam dan manis di lidah. Sekilas mirip bubur sumsum namun berbeda. Dulu, es ampiang dadiah hanya ada di Bukit Tinggi, sekarang sudah ada di Rumah Makan Minang. Namun, menurut saya yang terenak itu hanya ada di daerah Jamgadang Bukit Tinggi. Tiga, icip pisang kapiyak dan beli oleh-oleh khas Minangkabau di sekitar Jamgadang. Di sekitar Jamgadang, ada sentra oleh-oleh dan souvenir khas daerah Bukit Tinggi. Setelah menikmati jalan-jalan di Jamgadang, kita bisa langsung beli oleh-oleh di sentra oleh-oleh Pasar Atas. Jam 7 malam, pasar oleh-oleh sudah tutup, yang buka hanya pasar souvenir khas Bukit Tinggi di sekitar Taman Sabai Nan Alui. Salah satu makanan khas Minangkabau lainnya, dan hanya ada di Jamgadang, yaitu pisang kapiyak. Pisang raja yang dibakar di atas arang batok kelapa, tanpa bumbu, dan setelah masak di kapiyak atau dikepit, dan dimakan dengan kelapa parut gula merah.
4. Keliling Jam Gadang, pasar atas dan pasar bawah dan kebun binatang dengan bendi-bendi. Bendi-bendi adalah bahasa Minangkabau yang artinya delman. Di sekitar Jam Gadang, ada bendi yang bisa mengantar kita untuk menikmati suasana kota Bukit Tinggi. Kita bisa sewa bendi untuk menikmati area Jam Gadang, pasar atas, dan pasar bawah. Biasanya kami suka naik bendi dari kebun binatang ke Jam Gadang. Anak-anak suka sekali jalan-jalan naik bendi, dan kami selalu cari kuda yang besar. Lima. Mengunjungi Taman Monumen Bung Hatta. Ketika di Jam Gadang, jangan lupa kunjungi Istana Bung Hatta dan Taman Monumen Bung Hatta sebagai penghormatan dan pengingat sejarah bahwa Bung Hatta, Bapak Proklamator Indonesia, merupakan putra daerah Bukit Tinggi. Di sini ada 4 relief perjalanan hidup Bung Hatta dari beliau lahir hingga merayakan ulang tahunnya ke-70. Relief pertama melukiskan tanah kelahiran Bung Hatta, yang saat itu bernama Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi. Relief kedua melukiskan perjuangan Bung Hatta dalam Perhimpunan Indonesia yang digerakkan di negeri Belanda. Relief ketiga menggambarkan tentang perjuangan Bung Hatta bersama Bung Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan relief keempat menceritakan kisah pensiunnya Bapak Proklamator Indonesia, Bung Hatta dari dunia politik, dan di sana juga ada lukisan Bung Hatta bersama istri mendapatkan penghargaan jasa dari Presiden Soeharto. Enam. Menikmati air mancur menari dan lampu warna-warni. Taman Jam Gadang sudah direvitalisasi dengan konsep kekinian, namun budaya Minangkabaunya tetap terjaga. Paling asyik menikmati Jam Gadang adalah saat malam hari. Kami sengaja menginap di sekitar Jam Gadang, karena setelah mengunjungi Jam Gadang pagi sampai sore hari, pulang dulu ke hotel hanya untuk meletakkan barang belanjaan. Malamnya balik lagi ke Jam Gadang untuk menikmati Jam Gadang di malam hari. Saat malam, ada pertunjukan air mancur menari dengan diiringi lagu-lagu khas Minangkabau, dari lagu zaman dulu hingga lagu Minangkabau terbaru. Suasana Jam Gadang pun semakin ramai, ada yang menjual balon serta mainan, ada yang menjual kerupuk kuah dengan mie, pensi, kacang rebus dan sate. Malam hari, saat weekend dan liburan, Jam Gadang terasa festival budaya Minangkabau. Itulah 6 aktivitas yang menarik dan mengenyangkan perut yang bisa kita lakukan bersama teman dan keluarga di sekitar Jam Gadang, Bukit Tinggi. Perpaduan antara unsur budaya, sejarah, kuliner khas Minangkabau yang kekinian ada semua di Jam Gadang Bukit Tinggi. Inilah yang membuat saya ingin mengunjungi Dubai, karena di sana ada perpaduan antara sejarah, budaya, dan modernis. Sangat seru ya Sobat Kabarantau, melihat semua destinasi dari sesuatu yang baru sehingga mendapatkan pengalaman dan inspirasi yang baru. Demikian Sobat, semoga tayangan kami bermanfaat, jangan sungkan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.